Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Nani. Nah, di video kali ini cepet aja, ini aku mau jaga. Tapi tadi aku baca ada info, ternyata dari info ini menurutku ini penting buat kalian tahu, terutama kalian yang berencana untuk masuk UI, daftar SBMPTN atau SIMAK UI tahun ini. Oke, jadi ternyata aku baru lihat ada SK Rektor terbaru, yaitu yang keluar tahun 2020 bulan April. Jadi bulan ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa bayar di UI itu sebenarnya berdasarkan jenis kelasnya, bukan jalur masuknya. Makanya di sini kita akan bahas juga. Jadi kita akan jelasin jenis kelas di UI ada apa aja, kemudian jenis kelas yang khusus di FK UI itu ada apa aja. Terus aku mau update juga biaya FK UI yang reguler dan update biaya FK UI yang internasional. Sama mungkin ini double ya, ada aku jelasin sekalian FKG juga kan. Atau ada juga yang mungkin kalian minat bukan FK tapi FKG. Nanti aku akan jelasin juga di sini. Oke, yang pertama aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa biaya kuliah itu di UI berdasarkan jenis kelasnya ya, bukan berdasarkan jalur masuknya. Kalian mau masuk lewat SNMPTN, SBMPTN, SIMAK UI, kalau kalian sama-sama masuk di reguler itu range biayanya itu sama. Jadi nggak dibeda-bedakan gitu. Kalau di UI itu kelasnya itu ada dua secara garis besar, yaitu reguler dan non-reguler. Kalau non-reguler itu ada banyak nih, ada program vokasi, program sarjana paralel, sarjana ekstensi, program sarjana kelas internasional, program profesi, program spesialis, program doktoral, dan ada juga yang overseas. Jadi dia lagi kuliah di luar negeri tapi dia tetap bayar, tapi bayarnya tidak sejumlah UKT yang biasa dibayarkan gitu. Kalau di FKUI itu ada dua ya, ada dua jenis kelasnya, pilihannya itu reguler sama kelas internasional. Kalau di FKG itu ada tiga, reguler, internasional, sama paralel kayak gitu. Jadi kalau di FKUI itu ada dua tadi ya, ada kelas internasional dan kelas reguler. Aku itu kelas reguler. Kalau yang kelas internasional kemarin pernah aku jelasin juga di video yang dengan Kak Dinda ya, nanti kan bisa nonton di situ, ada dua video yang seleksi wawancara sama menjelaskan tentang kelas FKUI yang internasional. Apa sih bedanya internasional sama reguler? Sekarang kita jelasin overview aja ya kira-kira. Jadi untuk jalur masuknya kalau yang reguler kan 3 jalur masuk yang kemarin aku jelasin di video sebelumnya. Itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Sementara kalau yang internasional itu beda. Dia ada talent scouting dan SIMAK UI. Nanti kalian bisa ke video yang dengan Dinda juga di situ. Terus untuk seleksi masuknya, kalau yang reguler, kalau yang SNMPTN kan tanpa tes ya, dia nggak ada tesnya. Kalau yang SBMPTN sama SIMAK UI itu ada tesnya, pakai tes, terus ada cek kesehatan juga. Sementara untuk yang internasional itu ada syarat tambahannya nih, seleksi masuknya itu ada syarat TOEFL-nya itu lebih dari 500, terus ada tes wawancara juga. Tes wawancara ada dijelasin juga sebelumnya ya. Terus ada cek kesehatan, jadi duanya tetap ada cek kesehatan gitu. Terus untuk pendidikan untuk kelas reguler itu full di Indonesia, sementara untuk yang kelas internasional itu ada 1 tahun di luar negeri. Di luar negeri ini jadi di universitas yang memang sudah menjadi rekanan dengan FKUI di Indonesia gitu. Nah, udah jelasin juga di situ, dan nanti punya double degree. Jadi terus untuk biaya pendidikannya kalau reguler itu UKT dan tidak ada uang pangkal. Sementara kalau misalnya internasional itu ada uang pangkal dan ada UKT-nya juga. Untuk pembelajarannya full di Indonesia ya kalau misalnya reguler. Kalau misalnya internasional itu ada yang di luar negeri, dan sebagian besar bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang reguler kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Kadang menjelaskan dengan bahasa Indonesia tapi PPT-nya bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini aku mau ngasih tahu Peraturan Rektor nomor 4 tahun 2020 tentang pendidikan S1. Kalau yang non reguler berarti di FKUI ada kelas internasional. Kalau di FKG ada paralel dan internasional juga. Oke ya, kita lihat yang pertama program paralel dulu. Paralel berarti adanya di FKG. Kalau di FKG paralelnya itu ada uang pangkalnya ya. Ada uang pangkalnya itu 25 juta dan per semesternya itu 20 juta per semester. Nah, untuk yang kelas internasional kalau di kelas FK internasional itu uang pangkalnya untuk yang reguler 101 juta dengan semesterannya 47 juta. Sementara untuk warga negara asing yang dia bersekolah di FKUI kelas internasional itu lebih mahal, dia 135 juta sama 54 juta per semester. Kalau 135 dibayarkan sekali aja, jadi kayak uang pangkal, uang awal gitu. Terus yang kedokteran gigi, wow,
Aku baru tahu juga ini ternyata 2 kali lipatnya ya. Internasionalnya itu bayarnya 225 juta uang pangkalnya, jadi pertama masuk bayar segitu. Terus per semesternya itu bayar 75 juta per semester, itu yang untuk warga negara Indonesia. Kalau yang warga negara asing 300 juta uang pangkalnya, per semesternya 86 juta. Wow, banyak banget. Oke, lanjut. Ini untuk UKT yang kelas reguler ya. Kelas reguler berarti aku yang bukan internasional. Kalau yang reguler ternyata kelasnya masih sama 1 sampai 6. Range-nya ya, ada range kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 serta kelas 6. Range-nya 0 sampai 7,5 juta. Ternyata masih sama dari yang sebelumnya. Baik, ini untuk yang kelas sains dan kesehatan atau yang IPA. Nah, ini aku mau ngebandingin nih. Ini yang tahun 2018 untuk yang BOP pilihan. Tadi kan BOPB berkeadilan, kalau ini yang pilihan. Itu ada 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu 10 juta, 12,5 juta, sama 15 juta. Oke, sekarang, nah ini yang baru. Ternyata dia sampai kelas 5. Yang tadi cuma sampai kelas ABC, sekarang sampai 5. Kelas 1 10 juta, kelas 2 12,5 juta, kelas 3 15 juta, kelas 4 17,5 juta, kelas 5 20 juta. Begitu. Tapi ini pilihan ya, jadi sebenarnya kalian milih mau bayar mana. Sementara tentunya kita mau yang murah kan. Kalau yang murah itu berarti pilihnya yang BOPB berkeadilan. Nah, kalau kalian mau mengajukan yang BOPB itu karena berkeadilan sesuai dengan kemampuan pemberi penanggung biayanya, jadi kalian harus melampirkan beberapa berkas nih. Pertama di sini ada SPP di kelas 3, berapa tuh SPP-nya. Terus kalian ngisi formulir data diri. Terus ngisi data keluarga, data penghasilan keluarga, ada data pengeluaran keluarga, baik air, listrik, segala macam. Terus ada data aset, jadi punya apa aja nih, pajak bangunan, terus kendaraan, barang-barang di rumah tangga itu ada apa aja gitu. Nanti kalian dilampirkan di situ. Oke, itu dia ya. Mungkin ini nggak akan lama videonya. Semoga kalian ada gambaran, karena ini baru banget aku lihat update-nya tadi. Makanya ini aku mau jaga, tapi aku sempetin bikin dulu biar nanti aku bisa cepet-cepet untuk edit videonya dan update ke kalian supaya kalian nggak ketinggalan dan kalian bisa tahu. Ternyata naik, cuma yang naik itu yang kelas internasional, yang kelas internasionalnya. Kalau yang kelas regulernya, yang BOPB yang berkeadilan itu dia tidak naik, masih sama range-nya 0 sampai 7,5 juta. Kalau yang pilihan tadi ada nambah nih sampai maksimal 20 juta. Kalau yang pilihan itu berarti kalian pilih nih dari yang kelas 1 sampai kelas 5. Sementara kalau yang BOPB berkeadilan, kalian itu nanti bisa berkeadilan berarti sesuai dengan kemampuan. Nanti dengan catatan kalian mencantumkan yang tadi itu. Oke, terima kasih. Aku mau jaga dulu. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like videonya, subscribe di YouTube channelku. Kalau misalkan kalian ada kritik, saran, komentar, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.